Part ke-47. Peovenia. Setelah meminumkan air yang aku berikan, Lela tertidur dengan wajah yang sangat pucat. Darah berceceran di teras rumah membuatku bergidik ngeri. Sebenarnya penyakit apa yang diderita oleh Lela? Kenapa dia bisa muntah darah seperti tadi? Apalagi di dalam darahnya ada belatung dan rambut. Aku mulai memikirkan bagaimana rasa sakit yang Lela derita. Mas, sebaiknya kamu ambil air biar kita bersihkan lantai ini. Ucapku pada Mas Arman yang masih berdiri mematung melihat Lela yang dipangku oleh ibu. Iya. Sebentar Mas ke dalam dulu. Jawabnya lalu mengambil kunci rumah kemudian masuk mengambil air. Untung saja pembelinya belum datang, jadi aku bisa membersihkan dulu sisa darah yang berceceran di lantai. Ini, Nek. Mas Arman menyodorkan satu ember air beserta alat pel. Aku mengambil pelajaran kemudian Mas Arman yang menuangkan airnya ke lantai. Aku berusaha membersihkannya hingga tidak ada yang tersisa. Mas, sebaiknya kamu bawa pergi ibu dan Lela. Bawa pergi dari sini sambil kamu cari itu rumah kontrakan untuk mereka berdua. Ujarku berbisik ketika sedang membersihkan lantai. Mas Arman hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Aku hanya tidak ingin kejadian ini dikiat oleh calon pembeli rumah. Makanya aku menyuruh Mas Arman membawa mereka pergi mencari rumah kontrakan. Kita ke rumah sakit atau mencari rumah kontrakan? Tanya Mas Arman padaku. Coba tanya sama ibu, mereka mau kemana? Jawabku sambil mengepel lantai. Bu, kita ke rumah sakit atau cari rumah kontrakan? Tanya Mas Arman pada ibu yang masih menangis sambil membelai rambut Lela. Tunggu, rambut Lela yang dulunya sangat tebal. Sekarang kenapa jadi lebih tipis? Apa aku salah lihat ya? Karena aku tahu betul rambut yang dulu sangat dibanggakan olehnya. Rambut hitam dan tebal, apakah Lela sakit parah? Kamu memang benar-benar sudah berubah, Arman. Bisa-bisanya kamu mengusir ibu sama Lela dalam keadaan seperti ini. Hardik ibu yang membuatku kaget. Bagaimana tidak, padahal niat kami baik. Ingin mengantar mereka, tapi malah dibentak. Ya Allah, Bu, kenapa sih ibu gak pernah berpikir positif? Aku itu bukan musir, aku cuma mau antar ibu. Jawab Mas Arman mulai kesal. Halah, bilang aja kalau kamu itu niatnya memang mau ngusir kita. Iya kan? Gak sayang kamu sama adik kamu, Lela? Gak kasihan? Cerca ibu seakan dialah korbannya dan kami para tersangka. Pak Ali melihat ke arahku sambil sedikit tersenyum. Mungkin dia baru pertama kali melihat ada orang yang seperti ibu dan Lela. Aku membalas senyuman penuh arti dari Pak Ali dengan gelengan kepala lemas. Seharusnya ibu itu berterima kasih pada kami. Udah ngasih uang buat rumah kontrakan, ngantar ke rumah sakit, bantuin nyari rumah, malah ini balasan yang kami terima. Sindirku sambil bersandar di tembok. Tidak habis pikir aku dengan semua tingkah mereka. Diam kamu perempuan so alim. Percuma tahu nggak kamu pakai jilbab panjang kalau nyatanya kamu malah buat seorang anak durhaka sama ibunya sendiri. Ejek ibu dengan bibir bergetar. Aku tahu ibu menangis. Pasti dia sangat khawatir dan takut kehilangan Lela. Anak semata wayangnya, anak kesayangan ibu. Sebenarnya ingin aku tanyakan di mana Diki sekarang. Tapi rasanya sangat malas, nanti dikira sok perhatian. Biarlah, mereka yang lebih tahu apa yang terbaik untuk anak dan cucu mereka. Bu, aku capek bertengkar terus. Ibu sekarang mau ke rumah sakit atau kita cari kontrakan? Tanya Mas Arman dengan suara yang meninggi. Akhirnya bisa marah juga itu orang. Ke rumah sakit saja dulu. Tapi wanita itu gak usah ikut, malah ibu satu mobil dengan dia. Ibu menjawab dengan ketus. Itu mobilku, Bu. Tapi ya sudahlah, kamu sebaiknya antar ibu dan Lela ke rumah sakit, Mas. Nanti jemput aku lagi waktu aku telepon. Ujarku setengah menyindir. Ibu memutar bola matanya dengan malas dan membuat gerakan bibir mengejek. Iya, Nek. Sebentar ya, gak lama kok.
Jawab Mas Arman lagi kemudian dengan sigap menggendong tubuh kurus Lela ke dalam mobil. Sebenarnya Lela dan Mas Arman masih saudara kandung. Hanya saja mereka beda ibu. Karena bagaimanapun mereka tetap satu ayah. Jadi secara agama, Mas Arman masih bisa menjadi wali nikah untuk Lela. Setelah kepergian mereka, semenit kemudian calon pembeli rumah ini datang. Mereka datang dengan mobil mewah, sepertinya mereka orang kaya. Tapi kenapa malah mau membeli rumah sederhana seperti ini? Pak, apa itu pembelinya? Tanyaku pada Pak Ali yang bangkit dari duduknya. Ya, Bune ya. Itu namanya Pak Raymond. Dua yang menelpon saya tadi. Katanya mau cari rumah buat calon istrinya. Jawab Pak Ali setengah berbisik. Karena Pak Raymond itu sudah turun dari mobil mewahnya. Setelah itu, dia membukakan pintu mobil untuk wanita yang aku duga adalah calon istrinya. Itu calon istrinya? Muda banget. Bisikku lagi pada Pak Ali sambil sedikit tersenyum. Karena Pak Raymond itu sedikit terlihat lebih dewasa dari calon istrinya yang aku tebak usianya sama denganku. Tapi jika aku bisa menebak umur Pak Raymond, dia berusia sekitar hampir 50 tahun. Selamat sore, Pak Ali. Maaf kami sedikit telat. Ucap Pak Raymond sambil menjabat tangan Pak Ali ramah. Sore, Pak. Gak apa-apa, kami juga baru datang kok. Jawab Pak Ali menyambut uluran tangan Pak Raymond. Aku hanya mengatupkan kedua tanganku di depan dada. Memberi salam pada mereka berusaha dengan ramah. Ini rumahnya? Tanya wanita di sampingnya. Wanita itu melepaskan kacamatanya yang besar. Kemudian melihat seksama rumah yang aku tempati dulu. Terlalu banyak kenangan pahit di rumah ini, makanya lebih baik aku jual saja. Iya, Bu. Ini rumahnya, sederhana tapi sangat nyaman. Jawab Pak Ali. Aku seperti mengenali wanita ini, tapi aku sudah lupa di mana. Padahal wajahnya seperti tidak asing di mataku. Bagus, saya suka. Apalagi ada taman di samping rumah. Ada teras samping juga, jadi saya dan istri saya nanti bisa minum teh pagi di sana. Jawab Pak Raymond antusias. Itu juga harapanku dulu ketika membuat rumah ini. Tapi nyatanya, setelah melahirkan kegiatan itu sama sekali tidak pernah terwujud lagi. Iya sih, Mas. Tapi ini terlalu kecil buat kita. Jawab wanita itu dengan nada tidak suka. Saat ini kami sudah masuk dan keliling di dalam rumah. Ya ampun, sayang. Gak akan kecil jika kita hanya berdua di sini. Kecuali kita punya anak 10. Baru rumah ini akan terasa sempit. Jawab Pak Raymond sambil tergagah. Aku juga ikut tersenyum mendengar ucapan Pak Raymond. Tapi nanti kamu belikan aku mobil. Rajuk wanita calon istrinya ini. Apapun, sayang. For you. Jawab Pak Raymond. Aku hanya bisa mengalihkan pandangan ke arah lain ketika Pak Raymond mencium pipi wanita itu. Padahal mereka belum sah. Gimana, Pak Raymond? Bagus kan rumahnya? Tanya Pak Ali ketika kami sudah kembali dan duduk di ruang tamu. Bagus. Saya suka, rumahnya asri dan juga sejuk. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jawab Pak Raymond yang membuatku tenang. Akhirnya ada juga yang mau beli rumah ini. Alhamdulillah, jadi deal ya? Pak Ali mengulurkan tangannya lagi ke arah Pak Raymond dan segera disambut olehnya. Tapi ini semua perabotannya dikeluarkan, Pak. Saya mau ganti semuanya dengan yang baru. Sahut wanita itu. Dia terlihat lebih sombong dari Pak Raymond yang terlihat ramah. Tapi apa peduliku, yang penting rumah ini sudah laku terjual. Siap, Nyonya. Saya akan pindahkan semua bahan yang ada di dalam rumah ini. Nanti jika butuh apa-apa, bisa hubungi saya. Jawab Pak Ali lagi. Biarlah urusan pembayaran rumah ini aku serahkan pada Pak Ali. Yang penting rumah ini sudah terjual, dan aku bisa menggunakan uang ini untuk membuat rumah di samping rumah Umi dan Abi.
Aku bangkit dari duduk dan keluar, karena tadi lupa jual tas yang pakai ketinggalan di luar. Aku duduk di kursi teras rumah, mengambil ponsel kemudian mengirimkan pesan untuk Mas Arman, supaya dia bisa menjemputku sekarang. Mas, jemput aku ya. Rumahnya sudah terjual. San, tap tap tap. Suara sepatu wanita itu terdengar jelas ketika keluar dengan sedikit berlari. Dia menerima telepon tanpa melihatku duduk di belakangnya. Halo? Mas, jangan begini. Kejadian itu sudah lama berlalu. Jangan ungkit lagi, apalagi sampai bawa masalah ini ke ranah hukum. Mas Ajun, aku mohon jangan begini. Bukan cuma kamu yang merasa kehilangan, tapi aku juga. Aku langsung bangun dan berjalan masuk lagi ke dalam rumah. Tidak ingin mendengar pembicaraan orang lain. Tapi pikiranku masih mengganjal siapa wanita itu. Karena wajahnya terlihat tidak asing, sepertinya kami pernah bertemu. Tapi di mana? Ketika istri berhenti peduli. Part ke-48. POV Arman. Setelah Nea memberikan aku kesempatan kedua, rasanya duniaku kembali lagi. Memang banyak sekali kesalahan yang sudah aku lakukan pada Nea dan Dava. Inilah saatnya aku memperbaiki semuanya. Semoga saja aku masih diberikan kesempatan agar bisa membahagiakan Nea dan Dava. Karena setelah beberapa hari aku tinggal di rumah Abi dan Umi, aku mengikuti beberapa pengajian dan kajian di pesantren. Banyak sekali hal yang bisa aku ambil hikmah. Terutama bagaimana caranya agar kita bisa menjadi imam yang baik bagi istri. Makanya jika sekarang dia bersikap cuek dan acuh padaku, dengan sekuat hati aku mencoba untuk memahaminya. Aku juga tidak pernah lagi memaksakan kehendak pada Nea. Juga lebih sering menggendong Dava. Karena akhir-akhir ini aku tahu, jika mengasuh bukan hanya kewajiban istri, tapi juga aku sebagai suami. Aku harus sabar menghadapi tingkah Nea sekarang. Apalagi ketika Nea bilang dia akan bekerja. Sebenarnya aku tidak bisa mengizinkan dia bekerja. Apalagi setelah aku tahu dia bekerja di tempat Wira, laki-laki yang aku ketahui sebagai partner Nea menulis. Tapi jika aku menolak dan tidak mengizinkan dia bekerja, aku takut dia tambah marah padaku. Makanya dengan berat hati aku mengizinkan dia untuk bekerja. Aku hanya takut jika Nea tambah dekat dengan Wira. Karena aku tahu sepertinya Wira juga perhatian dengan Nea. Terbukti dengan dia pergi ke kantor tempatku bekerja, memperingati aku jika mereka tidak ada hubungan apa-apa. Jelas di matanya ada gurat khawatir untuk istriku. Semoga saja nanti setelah Nea memaafkan aku, dia bisa mendengarkan aku agar dia tidak bekerja lagi di sana. Biarlah cukup dia menulis saja, jangan sampai bekerja di luar rumah. Arman, jangan melamun terus. Kenapa dokter lama sekali keluarnya? Bentakan ibu membuatku terkejut dengan lamunan tentang Nea. Aku masih pusing karena Nea bekerja dengan Wira. Itu berarti mereka akan bertemu terus setiap hari. Iya, Bu, sabar. Tunggu dulu. Jawabku berusaha menenangkan ibu. Aku sebenarnya malas untuk menemani ibu kemari. Tapi meninggalkan dia begitu saja juga tidak mungkin. Ibu gak bisa tenang, karena bukan kali ini aja Lela muntah begitu. Balas ibu sambil menangis. Pikiranku melayang pada kejadian di mana ibu menyuruhku untuk memberikan air pada Nea, dan juga meminta beberapa helai rambut Nea. Tetapi saat itu aku malah memberikan air itu pada Lela. Juga mengambil rambut Lela untuk aku berikan pada ibu. Apa sebaiknya aku mengatakan yang jujur pada ibu jika aku menukar rambut Nea dengan rambut Lela? Tapi itu bisa membuat ibu bertambah marah. Bisa-bisa nanti dia malah membalasnya pada Nea. Klek. Pintu ruangan terbuka, dokter yang menangani Lela keluar dengan 2 orang perawat. Ibu yang sedang duduk dan menangis langsung bangun dan menghampiri dokter. Begitu juga dengan aku. Gimana, Dok?
anak saya baik-baik saja kan? Tanya ibu setengah mendesak. Tenang, Bu, kita tunggu dulu hasilnya ya. Soalnya belum keluar hasil röntgennya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita ke ruangan saya dulu ya. Ucap dokter menjelaskan. Akhirnya aku dan ibu mengikuti langkah dokter masuk ke dalam ruangannya. Dokter duduk, begitu juga dengan ibu. Tapi aku lebih memilih berdiri saja di belakang ibu. Gimana, Dok? Tanya ibu. Dokter menghela nafas panjang, kemudian menatap kami dengan serius. Jadi begini, Bu. Tadi kami sempat melakukan pengecekan jantung. Jadi kami menemukan kerusakan jantung pada pasien. Dan itu efeknya ke ginjal. Jadi bisa dikatakan pasien mempunyai penyakit yang sudah komplikasi. Jelas, dokter. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Tapi ibu seperti tidak terima dengan penjelasan dokter. Dia terus menangis dan mengatakan jika itu semua tidak mungkin. Tidak mungkin, Dok. Selama ini anak saya baik-baik saja. Hanya dalam minggu ini saja dia sering muntah darah. Sangkal ibu sambil terisak. Saya juga tidak mengerti, Bu, karena pasien juga tidak pernah berobat kemari. Tapi biasanya kalau pasien dengan penyakit jantung atau ginjal tidak pernah mengalami muntah darah. Jawaban dokter lagi. Aku hanya bisa menarik nafas dengan berat memikirkan penyakit yang diderita oleh Lela. Apakah aku jujur saja pada ibu jika Lela mengalami muntah darah karena meminum air yang seharusnya diminum oleh Nea? Jadi ibu bisa memberikan penawarnya. Tolong anak saya, Dok. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Tangis ibu pecah saat dokter mengatakan jika Lela muntah darah tidak ada hubungan dengan penyakit yang diderita oleh Lela. Aku sedikit gelisah karena barusan aku menerima pesan dari Nea jika dia meminta aku untuk menjemputnya. Begini saja, Bu, saya kasih rujukan saja ya. Nanti ibu bisa bawa pasien ke rumah sakit yang lebih lengkap dan memadai. Saya boleh jenguk anak saya, Dok? Tanya ibu lesu. Boleh, silakan. Tapi sebaiknya anak saya pulang saja, Dok. Karena nanti saya pikirkan lagi gimana baiknya di rumah. Ucap ibu ketika kami sudah di depan pintu. Dokter menoleh pada kami, kemudian berusaha tersenyum. Tapi jika nanti terjadi apa-apa, segera bawa lagi ke sini ya. Ucap dokter. Iya, Dok. Aku yang menjawab, kemudian ibu langsung melenggang keluar. Sebentar lagi ya, sayang. Ini lagi urus Lelaku, balas pesan Nea dengan segera. Agar dia tidak lama menunggu. Kita pulang saja ya. Nanti biar ibu saja yang cari obat buat kamu. Karena ibu yakin ini bukan penyakit biasa. Ucap ibu membelai rambut Lela. Sudah kuduga ibu pasti bisa merasakan jika penyakit yang diderita oleh Lela ini aneh. Iya, Bu, rasanya Lela gak sanggup lagi hidup di dunia ini. Apalagi sekarang Diki sudah gak ada. Jawab Lela lirih. Aku baru ingat jika dari tadi tidak melihat kehadiran Diki. Kemana dia? Padahal biasanya Lela tidak bisa jauh dari anaknya itu. Bu, kemana Diki? Kenapa dari tadi dia tidak kelihatan? Tanyaku pada ibu yang masih menangis melihat keadaan Lela yang sangat lemah. Diki diambil paksa sama Herman. Setelah dia tahu kalian ngusir kami dari rumah, dia langsung menghampiri kami dengan istri barunya. Dia memaksa Lela untuk menyerahkan Diki, karena dia tidak ingin anaknya terlantar di jalanan. Jelas ibu sambil terisak. Begitu juga dengan Lela yang terus menangis pasrah dengan keadaan yang ada. Jadi Diki sekarang sama Herman? Tanyaku lagi. Ada perasaan lega ketika ibu mengatakan jika Diki diambil oleh Herman. Daripada dia hidup terlunta-lunta di jalanan bersama ibu dan Lela. Sebenarnya yang memberatkan aku untuk mengusir Lela dan ibu dari rumah adalah Diki. Aku tidak tega jika harus melihat Diki tidur di jalanan. Sudah cukup aku saja dulu yang menderita sewaktu kecil. Iya, dia sekarang sangat sombong. Mentang-mentang sekarang sudah jadi orang kaya. Bahkan dia sempat mengancam kami. Jika Lela tidak mau menyerahkan Diki, maka dia akan membuat kami mati di tangannya.
Makanya ibu pikir penyakit yang diderita oleh Lela sekarang adalah kiriman dari Herman. Ibu sangat yakin itu karena tidak mungkin Lela sakit medis. Penyakit medis tidak mungkin membuat Lela sampai muntah darah dan belatung. Jawab ibu dengan pandangan kosong. Dia seakan menerawang jauh atas semua musibah yang menimpa mereka berdua. Aku sebenarnya sedikit merasa bersalah karena Herman menjadi tuduhan ibu karena penyakit Lela. Tapi mungkin ini juga menjadi karman buat ibu yang telah tega membunuh ibuku dulu. Jika mengingat itu, seketika rasa benciku menjalar ke seluruh otak. Biarlah ibu dan Lela seperti ini. Biar mereka juga merasakan bagaimana rasanya sakit dan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi. Kita pulang sekarang ya, Man. Ibu segera memapah tubuh lemas Lela. Aku hanya berjalan di belakang mereka. Beginikah dulu yang ibuku rasakan? Sakit yang sangat ketika serangan santet itu menyerang. Lela dan ibu masuk dan duduk di kursi belakang. Ibu masih memeluk Lela yang terus meracau kesakitan. Dia selalu menyebut nama Diki. Gimana, Mas? Tanya Lela padaku saat dia sudah di dalam mobil. Aku tidak menjawab, hanya menyuruh agar Nea lihat ke belakang, ke arah ibu dan Lela duduk. Ini udah malam, kayaknya Dava juga udah nanyain aku. Ucap Nea sambil memasang tali pengaman. Iya, kita cari rumah dulu untuk mereka. Mas tahu di mana ada kontrak di daerah sini. Jawabku agar Nea merasa lega. Aku mengendarai mobil memasuki daerah rumah kontrakan. Di sini memang banyak sekali rumah kontrakan. Semoga saja ada rumah yang kosong yang akan ditempati oleh ibu dan Lela. Apa kata dokter? Tanya Nea saat kami masih dalam perjalanan. Gak usah sok peduli kamu. Ini semua gara-gara kamu. Bentak ibu yang membuat Nea terlihat semakin kesal. Ibu mau saya turunin di sini? Tanya Nea mengancam. Ternyata bisa membuat ibu terdiam. Bilang sama abi kamu, kalau kami ingin berobat sama dia nanti, sepertinya Lela menerima kiriman dari orang. Ucap ibu dengan suara melemah. Saya nggak mau sampai kehilangan Lela. Hanya dia harapan saya satu-satunya. Lanjut ibu lagi mengibah. Sepertinya abi nggak akan mau ngobatin kalian. Jawab Nea. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-49. POV Nea. Kami pergi dulu, Bu. Semoga Lela cepat sembuh. Pamit Mas Arman saat kami akan pulang. Saat ibu dan Lela sudah berada di rumah kontrak yang baru. Rumahnya memang tidak besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Rumah ini memiliki 2 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan ada ruang tamunya juga. Jadi, jika ada yang berkunjung bisa duduk di sana. Rumah ini setahun sewanya sebanyak 5 juta. Hanya saja kami mengambil rumah ini hanya setengah tahun saja. Jadi sisa uangnya bisa ibu gunakan untuk membuka usaha. Terserah mau jualan apa, karena aku lihat di daerah sini juga banyak anak-anak. Ada teras rumah juga yang bisa dibuat untuk membuka kios. Aku dan Mas Arman sudah berjanji untuk menyewa orang memindahkan semua barang-barang ibu dari rumah lamanya ke sini. Jadi untuk bahan-bahan rumah dan peralatan dapur tidak harus membeli lagi. Sebenarnya jika kami pergi begitu saja bisa. Hanya saja hati nuraniku menolak untuk membalas semua yang telah mereka lakukan. Apalagi aku melihat dengan jelas bagaimana penderitaan yang dialami oleh Lela. Juga ibu yang terlihat lelah dan juga lebih kurus. Rasa kemanusiaan yang aku miliki menolak untuk mengabaikan mereka yang sedang kesusahan. Aku juga bisa melihat binar mata Mas Arman mengatakan jika dia juga tidak tega meninggalkan ibu dalam keadaan seperti ini. Bodoh memang, tapi bagaimana lagi? Kami tidak bisa menjadi jahat pada mereka yang sudah menyakiti kami. Arman, tolong jangan tinggalkan kami. Pinta ibu dengan wajah memelas. Ibu memegang kuat tangan Mas Arman, mencegahnya untuk pergi.
Tapi dengan perlahan Mas Arman melepaskan pegangannya tangan ibu. Arman gak bisa tinggal, Bu. Arman tidak bisa. Ucap Mas Arman lirih. Kemudian berjalan keluar rumah. Aku juga sudah menunggunya dari tadi di teras rumah. Langkah Mas Arman pasti menuju ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan rumah. Aku mengikuti langkahnya dengan segera masuk ke dalam mobil. Daripada nanti terjadi lagi drama yang dibuat oleh ibu, lebih baik aku menghindarinya. Dapat aku lihat dari kaca mobil jika ibu masih duduk menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah yang setengah permanen itu. Kedua tangannya menutup wajahnya. Entah ibu menangis atau apa. Aku tidak tahu, tapi yang pasti hari-hari ibu akan lebih berat setelah ini. Sepanjang perjalanan Mas Arman hanya diam, aku juga memilih diam. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku paling mencemaskan Dava saat ini. Aku takut jika dia menangis atau mencariku. Karena seharian ini aku tidak pulang. Tapi aku tadi sempat memberikan kabar pada Umi dan menjelaskan apa yang terjadi. Dava juga katanya anteng dan tidak rewel, hanya saja aku yang terlalu mencemaskan dia. Nei, panggil Mas Arman lembut. Aku menoleh ke arahnya. Haham, sebenarnya Lela sakit karena terkena imbas santet dari ibu. Lirih Mas Arman dengan lesu. Aku yang tadinya letih, langsung duduk tegap dengan bola mata lebar. Saking penasarannya, wanita memang begini. Maksudnya, Mas? Tanyaku tidak mengerti. Jadi kemarin itu waktu Mas pura-pura baik sama mereka, ibu menyuruh Mas untuk memberikan air pada kamu. Juga menyuruh Mas untuk mengambil sedikit rambut kamu. Jawab Mas Arman menjelaskan. Aku tercengang mendengar pernyataan ini. Ternyata ibu mempunyai niat jahat padaku. Terus, kamu kasih? Tanyaku sambil mengingat-ingat apakah selama ini Mas Arman pernah memberikan aku air. Karena sangat jarang Mas Arman mengambilkan air untukku. Ya enggak lah. Waktu itu kan aku cuma pura-pura baik sama mereka. Jadi pas ibu suruh ngasih air itu ke kamu, aku langsung punya feeling kalau air ini adalah air guna-guna. Karena aku tahu ibu suka main dukun, jadi nggak mungkin aku kasih ke kamu. Terus karena aku masih marah sama ibu, aku kasih minuman itu ke Lela. Kebetulan saat itu Lela baru siap menjemur pakaian di belakang rumah. Dia nggak mikir macam-macam dan langsung meminum habis air itu. Jelas Mas Arman lagi. Aku kembali tercengang mendengarnya. Ternyata selama ini Mas Arman berusaha melindungiku dari ibu dan Lela. Andai Mas Arman terbuka dari awal padaku, mungkin kejadian kemarin tidak akan terjadi. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi. Allah pasti lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Terbukti sekarang aku bisa bebas dari ibu dan Lela, dan rumah itu bisa aku jual. Dan yang paling penting Mas Arman benar-benar sudah berubah. Jadi semua yang terjadi memang ada hikmahnya tersendiri. Asalkan kita sabar menghadapi kenyataan hidup dengan sabar. Makanya Lela sakit seperti sekarang? Tanyaku lagi pada Mas Arman yang masih fokus menyetir. Iya, makanya dia muntah darah sama belatung dan rambut. Karena waktu ibu nyuruh ambil rambut kamu, Mas ambilnya rambut Lela yang waktu itu lagi tidur di ruang TV. Lanjut Mas Arman lagi. Aku hanya mengangguk-angguk mengerti. Jadi Lela tidak sakit medis dong. Ucapku lagi karena mengingat tadi dia sempat dibawa oleh Mas Arman dan ibu ke rumah sakit. Ya tadi kata dokter dia juga punya penyakit jantung gitu. Terus karena gak pernah berobat, efeknya ke ginjal. Mas Arman kembali menjelaskan. Innalillahi, apa mungkin dia juga muntah darah karena sakit jantung, Mas? Tanyaku lagi membuat asumsi. Tapi Mas Arman menggeleng. Enggak, karena kata dokter orang yang punya penyakit jantung dan ginjal gak sampai muntah darah gitu. Apalagi sampai keluar belatung dan rambut. Aku yakin Lela sakit karena efek dari minuman itu. Jawab Mas Arman yakin. Aku hanya bisa kembali terdiam, tidak tahu harus bicara apa lagi. Karena ternyata benar kata pepatah. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kita menanam kebaikan,
maka kebaikan pula yang akan kita petik. Begitu juga sebaliknya, maka berbuat baiklah agar hidup selalu diberkahi dengan kebaikan. Saat ini Lela dan ibu sedang merasakan kesakitan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh ibu Narsi dulu. Lela merasakan sakit hasil dari karma perbuatan ibunya. Sedangkan ibu sedang merasakan takut kehilangan orang yang paling dia sayangi. Seperti Bu Narsi dulu takut kehilangan buah hatinya, yaitu Mas Arman. Nek, masalah permintaan ibu tadi. Kalau kamu keberatan, gak usah lakuin. Ucap Mas Arman lagi setelah lama kami saling terdiam. Permintaan apa, Mas? Tanyaku balik. Itu yang meminta bantuan Abi untuk menyembuhkan Lela. Kalau kamu kebesaran, gak usah dipaksain. Jelas Mas Arman lagi. Aku baru teringat jika tadi ibu sempat minta tolong agar aku bicara sama Abi untuk mengobati Lela. Iya, Mas. Biar saja ibu menghadapinya sendiri. Karena aku juga gak mau lagi berurusan sama mereka. Selain untuk menghindar dari ancaman ibu, aku juga tidak mau mengulang lagi kesalahan yang sama. Jawabku cepat. Aku memang tidak akan pernah mau bilang sama Abi jika ibu meminta bantuannya untuk menyembuhkan Lela. Biar saja, bukankah itu hadiah kiriman dari dia sendiri? Memang awalnya ditujukan untukku, tapi malah Lela yang terkena. Seharusnya ibu ke dukun saja, tempat dia berlangganan dari dulu. Sudah cukup kami berurusan dengan mereka semua. Aku kerja dulu ya, Umi. Pamitku pada Umi yang sedang mengayun Daffa. Setelah bangun dari subuh tadi, Daffa akhirnya kembali tertidur. Dia bahkan sudah sangat dekat dengan beberapa santri di sini. Kata Umi kemarin dia asik bermain dengan mereka di balai atas. Jadi aku bisa tenang meninggalkan dia untuk bekerja. Hati-hati ya, jangan telat pulang lagi. Tita Umi padaku. Aku hanya mengiyakan, karena hari ini aku memang tidak ada urusan apapun lagi. Nei, cepetan. Mas ada meeting nanti. Teriak Mas Arman dari luar. Dia sudah menungguku dari tadi. Dengan cepat aku berjalan setengah berlari agar segera sampai. Yuk, Mas. Ucapku saat sudah di dalam mobil. Hari ini Mas Arman sangat rapi dan wangi. Rasa rinduku pada Mas Arman sebenarnya sangat menggebu. Hanya saja Mas Arman masih dalam tahap belajar agar sabar menghadapiku. Sudah hampir sebulan kami tidur di kamar terpisah. Sebenarnya aku ingin bilang jika Mas Arman sudah bisa kembali tidur sekamar denganku. Hanya saja aku malu dan rasa egoku lebih tinggi. Biarlah, aku tunggu saja sampai Mas Arman yang memintanya lagi. Aku juga harus bisa melihat seberapa keras perjuangan Mas Arman memperjuangkan aku. Gimana kerjaan kamu kemarin? Tanya Mas Arman padaku saat dalam perjalanan. Baik, kamu jangan sampai dekat-dekat dengan Wira. Mas gak suka. Ucap Mas Arman agak ketus. Aku hanya tersenyum tertahan mendengarnya. Ternyata Mas Arman mulai cemburu. Wajahku terasa panas saat Mas Arman bersikap seperti ini. Ada rasa yang bergejolak saat dia cemburu. Aku senang. Enggak, aku bisa jaga diri kok. Jawabku berusaha santai padahal ingin tertawa. Aku takut aja kamu tergoda sama dia. Dia kan ganteng, terus satu hobi juga sama kamu. Aku takut aja kamu tiba-tiba merasa nyaman sama dia karena kalian satu hobi. Ucap Mas Arman lagi. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Kalaupun aku nanti tergoda sama dia, aku akan jujur juga sama kamu. Jawabku asal. Sip. Aduh, Mas. Kamu kok ngerem mendadak sih? Kepalaku hampir kejedot ini. Teriakku ketika Mas Arman menginjak rem tiba-tiba. Tapi wajah Mas Arman malah datar dan terkesan masam. Apa aku salah bicara? Ketika istri berhenti peduli. Part ke-50. Peovenia. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Kalaupun aku nanti tergoda sama dia, aku akan jujur juga sama kamu. Jawabku asal. Sip. Aduh, Mas. Kamu kok ngerem mendadak sih?
Kepalaku hampir kejedot ini. Teriakku ketika Mas Arman menginjak rem tiba-tiba. Tapi wajah Mas Arman malah datar dan terkesan masam. Apa aku salah bicara? Mas Arman tidak menjawab pertanyaanku. Dia langsung membuang muka ke arah jalanan. Kemudian kembali mengemudikan mobil seperti biasa. Aku hanya bisa mengelus kepalaku dengan tangan karena sakit. Padahal tadi aku hanya bercanda, tapi asik juga sih lihat wajah Mas Arman yang tegang karena cemburu. Aku tertawa jahat di dalam hati. Mas, aku berencana untuk buat rumah aja di samping rumah Abi dan Umi. Kan di sana ada halaman yang luas, jadi kita minta tanah itu aja untuk kita. Ucapku pada Mas Arman yang dari tadi masih terdiam. Aku ikut aja, yang penting kamu dan Dava senang dan bahagia. Lagian biar ada yang jagain Dava juga kalau kamu kerja. Jawab Mas Arman yang membuatku lega. Karena akhirnya aku bisa duduk di rumah yang dekat sama Umi dan Abi. Sebenarnya aku tidak bisa jika harus jauh dari mereka. Aku belum bisa menahan rindu, dan juga aku belum bisa hidup lepas tanpa melihat mereka. Tidak terasa kami sampai di depan kantorku. Dengan cepat aku berpamitan dengan Mas Arman. Jangan macam-macam lo, ancam Mas Arman lagi saat aku akan keluar dari mobil. Aku menarik tangan saat sesudah mencium tangan Mas Arman. Tapi dengan kuat Mas Arman menarik tanganku hingga tubuhku dengan Mas Arman hampir tidak ada jarak. Mas Arman mencium keningku lembut dan itu membuat wajahku panas karena malu. Aku memejamkan mata saat Mas Arman masih mencium keningku. Sudah lama sekali rasanya aku tidak merasakan kebahagiaan ini. Katanya udah telat, ejekku saat Mas Arman masih menatapku dalam. Kamu sih, jangan macam-macam pokoknya. Kembali Mas Arman mewanti-wanti agar aku bisa menjaga jarak dengan Pak Wira. Aku hanya bisa mengangguk patuh, karena aku juga sama sekali tidak berniat untuk dekat-dekat dengan laki-laki lain. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Pamitku lagi, kemudian menutup pintu mobil. Waalaikumsalam. Aku segera masuk ke dalam kantor dan menuju ke ruangan yang bertuliskan tim editor. Jujur aku sangat bangga jika harus bekerja seperti ini. Karena dulu ketika Ibu dan Lela mengatakan aku benalu, aku sangat tersinggung, walaupun aku tahu saat itu aku adalah tanggungan Mas Arman. Tapi rasanya sangat berbeda memiliki uang sendiri, rasanya lebih nikmat. Hai, Nea. Sapa Nisa yang sudah duluan sampai dan duduk di depan komputer. Dia sudah memiliki 2 orang anak dan keduanya sudah masuk sekolah. Usianya tidak jauh di atasku, tapi dia sangat lugas dan cekatan. Dia juga humble pada semua orang, jadi aku merasa nyaman berteman dengannya. Hai, Bis. Cepat banget. Tanyaku kemudian duduk di kursi milikku. Kemudian aku menghidupkan komputer dan menyimpan tas di bawah meja. Iya nih, ngejar target, soalnya aku pengen banget punya mobil sendiri. Jadi kalau kemana-mana itu enak. Jawabnya sambil tersenyum. Kemudian kembali sibuk dengan pekerjaannya. Padahal ini belum jam masuk kantor, tapi dia sangat semangat. Terlihat Vina dan juga Rudi sudah datang. Mereka hanya menyapa sekilas kemudian langsung duduk di kursi masing-masing. Kami sibuk dengan beberapa naskah yang memang harus siap dalam minggu ini. Ada juga di dalamnya naskah milikku, tapi aku sengaja tidak mengerjakannya sendiri. Biarlah Nisa saja yang mengedit semuanya. Setelah berkutat dengan pekerjaan, Nisa mengatakan jika akan ada rapat sebentar lagi. Aku segera menyelesaikan beberapa file lagi agar tidak terlalu banyak pekerjaan yang tertinggal. Rapat apa sih? Tanyaku pada Nisa. Entah, aku juga baru tahu pas tadi masuk ngasih laporan ke Pak Putra. Jawabnya, Pak Putra adalah kepala divisi kami, tetapi aku sama sekali belum bertemu dengannya. Karena kemarin dia tidak masuk, dan hari ini aku yang terlalu sibuk sehingga tidak melihatnya. Seharusnya ada sesi kenalan, tapi itu sudah berlalu kemarin. Nanti saja sekalian di dalam ruangan rapat. Aku dan Nisa bersiap-siap untuk masuk ke dalam ruang rapat.
Sedangkan Vina dan Rudi masih di dalam ruangan Pak Putra. Ketika berjalan melewati ruang Pak Wira, aku bisa mendengar suara seperti orang sedang bertengkar. Tapi aku pura-pura saja tidak mendengarnya, apalagi aku lihat Nisa sengaja menaruh jari telunjuknya di depan mulut. Aku penasaran, ucapku ketika kami sudah berhasil melewati ruangan Pak Wira. Kami memilih untuk ke kamar mandi sebentar sebelum memulai rapat. Karena jika rapat sudah mulai, maka aku tidak berani izin lagi ke kamar mandi. Itu tuh yang datang mantan istrinya Pak Wira, ucap Nisa setelah memastikan di toilet tidak ada siapa-siapa. Terus ngapain masih di sini? Tanyaku penasaran. Karena bagaimanapun ini kantor dan masih pada jam kerja. Jadi terasa aneh saja jika urusan pribadi diselesaikan di sini. Ya, dari kabar yang beredar, Pak Wira nggak ngebolehin lagi mantan istrinya untuk ke rumah. Makanya dia datang ke sini. Jawab Nisa sambil menepuk bedak tabur di wajahnya. Terus kenapa selalu bertengkar? Tanyaku lagi. Aku hanya menambahkan sedikit lipstik agar tidak terlalu kelihatan pucat. Karena tadi aku sempat makan roti dan minum air, jadinya lipstikku jadi pudar. Iya, katanya sih Pak Wira melaporkan mantan istrinya ke pihak berwajib. Karena katanya anak mereka meninggal gara-gara istrinya. Dia bunuh anaknya sendiri? Tanyaku syak. Karena dulu sempat Pak Wira cerita kalau anaknya Rafa meninggal akibat ulah istrinya. Tapi aku tidak berani menanyakan kepastiannya bagaimana. Karena saat itu aku ingin menjaga jarak dengan Pak Wira. Ya nggak tahu. Karena pada saat Pak Wira pulang ke rumah dia mendapati istrinya sedang wik-wik gitu sama laki-laki lain. Terus pas dia cek anaknya, ternyata udah meninggal di kamar mandi. Kayaknya si istri dia itu mandiin anaknya di dalam ember gitu, biar dia enak selingkuhnya. Ya karena gak dijaga, namanya masih bayi ya. Jadinya ya gitu, tenggelam mentah. Astagfirullah. Lirihku pelan. Ternyata sedalam itu luka yang dialami oleh Pak Wira. Pantas saja dia sedikit tertutup dan dingin. Tapi dia sangat berbeda saat bersama dengan Dava. Dia menjadi periang dan selalu tertawa. Aku jadi merasa bersalah saat kemarin tidak mengizinkan Pak Wira untuk menggendong Dava. Ya Allah, tiba-tiba aku jadi teringat Dava. Semoga dia panjang umur, sehat selalu dan menjadi kebanggaan kami orang tuanya. Karena aku selalu punya cita-cita untuk menyekolahkan Dava kelak di Madinah sana. Pantas sih kalau Pak Wira mau bawa kasus ini ke polisi. Karena pasti sakit banget. Andai selingkuh aja ya nggak apa-apa, masih bisa cerai. Tapi ini sampai kehilangan anak. Ujarku pada Nisa yang sedang membetulkan jilbabnya. Nah iya, kalau aku jadi dia juga bakalan ngelakuin hal yang sama. Dan sekarang istrinya itu selalu datang ke sini buat mohon-mohon biar Pak Wira tidak memperpanjang lagi kisah ini. Timpal Nisa lagi yang kini membuat aku mengerti kenapa wanita itu selalu ke sini. Pantas saja para karyawan di sini seperti sudah terbiasa jika mendengar pertengkaran di ruang kerja Pak Wira. Ternyata itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari untuk mereka. Hanya aku saja yang heran kenapa di kantor malah menjadi ajang pertengkaran mereka. Terus Pak Wira mau? Ya enggak lah, dia bahkan udah sewa pengacara. Biarlah. Kami juga mendukung sepenuhnya Pak Wira. Biar aja itu si wanita tulang selingkuh di penjara. Hardik Nisa geram yang membuatku tertawa. Kenapa malah kamu yang marah? Tanyaku sambil terkekeh melihat kelakuan Nisa. Ya habisnya aku kesal sama orang yang suka selingkuh. Apalagi sampai membuat nyawa anak melayang. Geram aku. Jawab Nisa sambil cengengesan. Aku hanya tertawa melihat tingkahnya yang asli. Padahal aku kira dulu dia pendiam, ternyata aslinya sama sepertiku. Gak dicegah satpam apa? Tanyaku lagi heran. Udah, gak mempan. Kalau dicegah kayak dulu-dulu, dia malah ambil batu besar buat pecahin kaca. Jawab Nisa lagi yang membuatku tercengang. Ya ampun, kami semua gak suka juga sama dia. Karena dulu pas dia masih jadi istrinya Pak Wira,
Sombong banget. Mana kami yang cewek selalu dicurigai sama dia, cemburuan. Ucap Nisa lagi yang membuatku mengerti. Setelah selesai, kami pun keluar dari kamar mandi. Kemudian kembali berjalan menuju ke ruang meeting. Lepas! Aku gak akan pulang sebelum kamu cabut gugatan kamu, Mas. Teriak wanita itu memberontak saat Pak Wira menariknya keluar dari kantor. Dia berusaha melepaskan diri dari cekalan tangan Pak Wira. Aku cuma bisa melihat adegan itu. Gus, cepat masuk. Jangan dilihatin. Nanti kena denda kamu dari Pak Putra. Ucap Nisa berusaha menarik tanganku. Aku gak mau, Mas. Suara wanita itu membuatku kembali menoleh ke belakang. Dek, bukankah wanita itu wanita yang sama dengan yang membeli rumahku kemarin? Jadi dia mantan istrinya Pak Wira. Berarti laki-laki kemarin adalah selingkuhannya. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-51. Peovenia, bukankah wanita itu wanita yang sama dengan yang membeli rumahku kemarin? Jadi dia mantan istrinya Pak Wira. Berarti laki-laki kemarin adalah selingkuhannya. Nei, masuk. Nanti kena masalah lagi kita. Nisa menarik paksa tanganku agar aku segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Aku mengikuti langkah Nisa dengan tergesa. Tidak habis pikir ternyata wanita itu adalah wanita yang sama. Entah mengapa aku seperti tidak rela menjual rumahku pada tukang selingkuh. Aku dan Nisa sama. Sama-sama benci dengan orang yang dengan mudah jatuh hati pada orang lain. Mungkin bukan aku dan Nisa saja. Semua wanita di bumi ini juga sama sepertinya dengan kami. Benci melihat perselingkuhan dan pengkhianatan. Apalagi sampai membuat anak meninggal, tidak bisa kubayangkan. Sorry, tadi aku kayak kenal aja sama mantan istrinya Pak Wira. Ucapku sedikit berbisik pada Nisa. Kami sudah duduk seperti karyawan yang lain, hanya saja Pak Wira yang belum datang. Nanti aja kita ceritanya kalau udah jam makan siang. Balas Nisa yang juga berbisik pelan. Aku hanya mengangguk paham, tidak mungkin kami membahasnya sekarang. Apalagi ini di dalam ruang meeting. Aku masih berusaha agar biasa saja mendengar suara pertengkaran di luar. Biasa saja seperti karyawan yang lain. Hanya saja aku masih memikirkan wanita itu. Bukankah dia calon istrinya laki-laki yang membeli rumahku? Itu berarti anak Pak Wira meninggal karena istrinya selingkuh sama laki-laki kemarin. Duh, kenapa pikiranku selalu terbayang-bayang akan penderitaan yang dialami oleh Pak Wira? Padahal dia bisa melewatinya sendiri, hanya saja melihat wajahnya saja membuatku kasihan. Akhirnya setelah menunggu sekitar 5 menit, Pak Wira datang dengan wajah yang biasa saja. Seperti tidak terjadi apa-apa, padahal dia baru saja menghadapi perempuan yang menyakiti hatinya dengan bertubi-tubi. Wajahnya tetap tenang, dengan senyum khasnya dia membuka rapat hari ini. Kami mengikutinya dengan serius. Karena akan ada beberapa event yang akan diadakan oleh perusahaan untuk para penulis. Karena bulan depan adalah ulang tahun perusahaan yang kelima. Maka akan diadakan event besar-besaran. Aku pun berpikiran apakah aku bisa ikut memeriahkan acara event nanti. Secara aku juga akan penulis dan pernah menerbitkan buku di sini. Oke, sekian rapat hari ini. Kalau ada pertanyaan atau kendala bisa ditanyakan pada kepala bidang masing-masingnya. Pak Wira menutup rapat hari ini. Kami pun segera bangun dari berjalan menuju pintu keluar. Aku dan Nisa sengaja berdiri sebentar menunggu yang lain keluar. Karena kebanyakan yang bekerja di sini adalah laki-laki. Nea, tinggal di sini dulu. Saya mau bicara. Ucap Pak Wira yang membuatku dan Nisa menoleh. Aku hanya saling pandang sama Nisa sebentar, kemudian dia pamit untuk langsung ke ruangan. Tinggal aku di sini bersama Pak Wira dan juga satu orang laki-laki yang umurnya ku tafsir sama dengan Pak Wira. Duduklah. Ucapnya lagi ketika melihatku masih berdiri di dekat pintu. Aku hanya mengangguk patuh kemudian langsung menarik kursi dan duduk. Jadi Nea, ini namanya Pak Putra. Dia yang menjadi kepala bagian editor. Jadi kalau ada perlu apa-apa atau ada kendala kamu bisa tanyakan pada dia.
ujar Pak Wira lagi. Iya, Pak. Salam kenal, Pak Putra. Jawabku seraya mengangguk hormat pada Pak Putra. Tapi senyumku hanya dibalas anggukan kecil tanpa senyum ataupun tatapan ramah. Yang ada aku dilihat dengan tatapan tajam. Benar kata Nisa. Pak Putra lebih dingin dan cuek. Oke, aku rasa cukup ya sesi kenalannya. Kalau nanti kamu sudah selesai urusannya dengan Pak Wira, kamu bisa ke ruangan saya. Ada hal juga yang mau saya bicarakan. Tegas Pak Putra kemudian bangkit lalu keluar dari ruangan. Hatiku mendadak risau. Entah mengapa rasanya aku merasa tidak nyaman dengan Pak Putra. Tapi biarlah, mungkin dia bersikap begitu karena baru-baru. Buktinya Nisa sama Vina aja sanggup bertahan di sini. Kenapa aku tidak? Lagi pula, bukankah ini peluang untukku agar lebih mengenal dunia literasi? Ada perlu apa ya, Pak? Tanyaku pada Pak Wira setelah pintu benar-benar ditutup dari luar oleh Pak Putra. Pak Wira menarik nafas dalam, kemudian menghembusnya pelan. Terlihat wajahnya yang lelah dan letih, berbeda sekali dengan saat tadi sedang rapat. Laki-laki ini benar-benar mampu menyembunyikan sebuah rasa sakit. Dia benar-benar pintar menyembunyikan kesedihan. Apakah semua laki-laki begini? Pintar berpura-pura. Begini, Nea, maaf sebelumnya saya membawa masalah ini di dalam kantor. Sebenarnya ini tidak boleh kita bahas di dalam kantor. Hanya saja, saya rasa kita tidak bisa bicara di luar kantor. Mengingat suami kamu pernah salah paham dengan saya. Pak Wira membedakan ucapannya sejenak, kemudian mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia mengotak-atik ponselnya kemudian menyerahkan padaku. Dengan ragu-ragu, aku mengambil ponselnya, kemudian melihat beberapa foto. Di sana ada fotoku sedang berbicara dengan wanita itu, mantan istrinya. Dan juga ada Pak Ali dan laki-laki gemuk itu. Saya mendengar kalau mantan istri saya akan membeli rumah kamu. Apa itu benar? Tanyanya lagi seraya mengambil lagi ponselnya yang aku taruh di atas meja. Iya, Pak benar. Tapi sebelumnya saya nggak tahu kalau dia mantan istri Anda. Jawabku jujur. Karena memang aku tidak tahu wanita itu adalah mantan istri Pak Wira. Aku juga baru tahu setelah melihat wanita itu tadi di kantor ini. Bisa tidak jika kamu tidak menjualnya pada dia? Tanya Pak Wira yang membuatku sedikit terkejut. Alasannya? Saya tidak bisa mengatakannya pada kamu. Alasan pribadi. Jawab Pak Wira lagi, yang semakin membuatku penasaran dan terasa tertantang. Saya butuh alasannya, Pak. Karena rumah itu saya jual melalui agen. Jadi bisa saja mereka sudah melakukan transaksi. Jawabku jujur. Lagi pula saya butuh uang. Rumah itu dijual dengan susah payah. Tidak mungkin saya mencancalnya begitu saja. Lanjutku lagi. Saya paham. Jawab Pak Wira lagi. Kalau memang tidak ada lagi ingin dibahas, saya permisi. Pamitku sambil bangun dari duduk. Dengan sedikit menunduk hormat, aku keluar dari ruangan tersebut. Aku kembali berjalan ke dalam ruangan Pak Putra. Karena tadi dia mengatakan ada yang ingin dia sampaikan. Tok, tok, tok. Siapa? Teriak Pak Putra dari dalam. Saya, Lea. Jawabku sedikit berteriak juga, agar dia bisa mendengar suaraku. Masuk. Aku membuka handle pintu, kemudian masuk ke dalam ruangan Pak Putra. Ruangan yang luasnya hampir sama dengan ruang Pak Wira. Hanya saja di sini tidak terdapat sofa untuk menerima tamu. Dingin AC membuat ujung tanganku semakin terasa dingin. Apalagi jika menatap wajah Pak Putra yang beku seperti es. Aku hampir saja duduk, tapi melihat tatapan Pak Putra yang mengerikan membuatku kembali berdiri. Siapa yang nyuruh kamu untuk duduk? Tanya Pak Putra cuek. Aku jadi salah tingkah karena dianggap tidak sopan. Seharusnya aku tidak langsung duduk tadi. Aku terus mengutuk tindakan yang aku lakukan barusan. Aku kembali berdiri, namun dinginnya AC di ruangan ini semakin membuatku tegang.
Siapa yang rekomendasi kamu ke sini? Tanya Pak Putra dingin. Mana suaranya berat, serasa diinterogasi oleh preman. Pak Wira, Pak. Jawabku singkat. Aku tidak ingin salah bicara lagi. Pantas. Sika. Desahnya sambil memijit pelipisnya dengan kedua jarinya. Saya ada salah apa ya, Pak? Tanyaku lagi hati-hati. Banyak. Yang pertama, kenapa kamu gak perkenalkan diri kamu ke saya? Tanyanya dengan sedikit membentak. Seharusnya sesi perkenalan sudah kemarin, Pak. Cuma kemarin Bapak tidak datang. Jawabku lirih. Jangan banyak alasan. Tadi pagi seharusnya kamu bisa ke ruangan saya. Bentak Pak Putra yang membuatku semakin ciut. Lebay, kenapa harus mempermasalahkan sih? Cuma perkenalan saja. Aku menggigit bibir bawah dengan keras, menahan amarah yang semakin memuncak. Sok bos, Pak Wira yang bos malah biasa saja. Kamu dengar gak? Tanyanya lagi sambil membentak. Maaf, Pak. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Lain apa lagi? Sekarang kamu kerjakan naskah ini sampai selesai. Karena mulai besok kita banyak sekali pekerjaan untuk event. Ini harus selesai. Besok kirim filenya ke email saya. Pak Putra memberikan aku sebuah flash disk kecil berwarna putih. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Takutnya salah lagi. Ngapain masih di sini? Mau temani saya kerja? Tanya Pak Putra lagi yang semakin membuatku salah tingkah. Aku segera berbalik badan dan keluar dari ruangan ini. Dosa apa aku bisa mendapatkan kepala divisi seperti dia? Aku keluar dengan wajah ditekuk. Nisa, Vina, dan Rudy yang melihatku seketika tertawa. Aku hanya melihat mereka dengan wajah datar. Gimana bos kita, Ney? Ganteng gak? Tanya Vina sambil tergagah. Idih, kayak beruang kutub ya. Gerutuku sambil duduk kembali di kursi kerjaku. Mereka yang mendengar jawabanku seketika tertawa lebih kencang. Ya gitu, Nek. Bos kita itu kayak punya dua kepribadian. Pas lagi baik, Masya Allah baik banget. Tapi pas lagi jutek Nisa mengatakan itu dengan sedikit berbisik seolah takut jika Pak Putra mendengar kami yang sedang bergosip untuknya. Kebetulan hari ini kayaknya kamu lagi sial. Ada dikasih tugas nggak? Tanya Rudy yang ikut menimpali. Ada nih, di flash disk. Disuruh ngedit naskah. Tapi harus selesai besok. Jawabku lagi sambil menunjuk flash disk ke arah mereka. Mampus kamu, itu bukan puluhan bab naskahnya. Tapi ratusan, cek kalau nggak percaya. Sahut Nisa dengan wajah tegang. Buru-buru aku memasukkan flash disk, kemudian mengecek naskah yang harus aku edit. Astagfirullah. Aku menutup mulut dengan tangan kiri. Mataku seketika membulat ketika melihat rentetan bab yang sangat banyak. Ketika istri berhenti peduli,